Sarnaban. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari dasar-dasar pendidikan yang dibawakan oleh Ibu Grace L.A. Sihombing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar atau sengaja dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pendidikan juga merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan atau aktivitas yang bersifat teleologis. Dikatakan bersifat teleologis yaitu ketika yang menentukan baik atau buruknya suatu perilaku atau tindakan. Nah, di sini fungsi tujuan pendidikan yaitu tujuan pendidikan sebagai pedoman di dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan evaluasi. Hubungan tujuan pendidikan, kurikulum, proses belajar dan pembelajaran, dan juga evaluasi pendidikan. Dalam suatu tingkatan pendidikan, pasti atau wajib ada kurikulum, di mana kurikulum adalah sebuah sistem atau rencana atau peraturan pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah di setiap tingkatan pendidikan. Salah satu faktor yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan, dan faktor penting efektivitas pembelajaran adalah faktor evaluasi, baik terhadap proses ataupun hasil pembelajaran. Evaluasi dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar dan juga mendorong guru untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berdasarkan domain atau kemampuan dan perilaku manusia, yaitu yang pertama dalam kawasan kognitif, yaitu yang meliputi satu pengetahuan. Pengetahuan adalah ilmu atau teori atau materi yang dimiliki seseorang dalam sebuah pengalaman ataupun pembelajaran. Yang kedua, pemahaman, yaitu proses seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu ataupun juga sebagai proses seseorang untuk berpikir. Yang ketiga, penerapan, yaitu ketika kita sudah menerima pembelajaran dan sudah memahaminya, maka kita akan menerapkannya ataupun mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Yang keempat, analisis, yaitu melakukan suatu analisis atau penyelidikan terhadap suatu karangan, perbuatan, dan peristiwa. Yang kelima, memadukan, seperti menyesuaikan apa yang telah kita analisis dengan pemahaman pengetahuan yang kita dapat. Yang keenam, evaluasi adalah sebuah penilaian terhadap proses ataupun hasil pembelajaran. Nah, yang kedua dari tujuan pendidikan berdasarkan domain kemampuan manusia, yaitu di efektif domain atau kawasan afektif yang meliputi 1. Receiving atau penerimaan, 2. Responding atau sambutan, 3. Valuing atau penghargaan, 4. Organisasi atau pengorganisasian, 5. Karakterisasi. Dalam kawasan afektif ini dijelaskan bahwa seseorang dosen atau guru atau tenaga pendidik dalam menerima peserta didik, mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran peserta didik dan memberikan penghargaan atau memberikan nilai kepada peserta didik. Nah, yang ketiga dari tujuan pendidikan berdasarkan domain kemampuan manusia, yaitu di psikomotor domain atau kawasan kognitif yang meliputi 1. Gerakan jasmani biasa, 2. Gerakan indah, 3. Komunikasi nonverbal, 4. Perilaku verbal. Ini dijelaskan bagaimana hubungan antara pendidik dan peserta didik, bagaimana komunikasi antara pendidik dan peserta didik, bagaimana gerakan-gerakan dari seorang peserta didik, apakah peserta didik dapat merespon pendidik dengan baik, bagaimana perilaku atau etika seorang peserta didik pada pendidiknya. Tujuan pendidikan secara hierarkis, yaitu 1. Tujuan umum pendidikan nasional pada Undang-Undang Sisdiknas atau GBHN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 3. Tujuan kurikuler. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajar atau mata kuliah tertentu. Contohnya, pada Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, program studi manajemen pendidikan Kristen yang memiliki visi menjadi program studi pelopor yang integratif dan berkualitas di bidang manajemen pendidikan Kristen dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan Kristiani pada tahun 2028. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan normal. Jalur pendidikan yang terstruktur atau berjenjang dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Di mana pendidikan dasar yaitu yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Dalam pendidikan menengah ada dua, yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor.